Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, saya reading lagi ya. Energi untuk Capricorn. Apa kabar kamu Capricorn? Kamu lagi apa? Kamu lagi apa Capricorn? Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus no contact ya. Hari ini hujan gak di tempat kamu Capricorn? Di sini hujan deras banget. Sampai petirnya kenceng banget, sampai kena petir meteoran rumah tuh sampai jeder langsung mati. Akhirnya nggak bisa reading, nunggu orang listrik datang. Oke, so baru bisa reading lagi. Capricorn no contact. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. No contact ini general reading, tidak resonate ya untuk semua Capricorn. Ambil positifnya, buang negatifnya kalau kamu emang gak resonate ya. Oke. Capricorn no, oke, jumping. Oke, meeting di sini. Two or more people, discussions, planning. Ada pertemuan untuk bertemu di sini. But ini jumping card. Mungkin ini energi terbesar dia, atau mungkin kamu, atau hubungan kamu sama dia. Oh ya, jumping lagi. What's going on? Di sini ada journal, writing, diary, keeping notice. Oke. Menjurnal, mencatat, membuat diary, atau mungkin ini perlu diingat apa saja yang menjadi red flag, apa yang membuat hubungan ini tidak berhasil dan akhirnya kalian no contact. Oke? Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus no contact. Clarify, please clarify, please clarify. Thank you. Oke, jumping lagi. 3 times. Lose di sini, ghosting, blockade, cut off. Oke. Ada yang ghosting, mungkin dia ghosting, dia block kamu, dan dia cut off kamu di sini. Atau kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak oke, udah nggak ada kontak, so kamu harus be real, be realistis dengan situasi. Hubungan sudah berakhir, sudah hilang, hubungan itu sudah tidak ada koneksi lagi. Oke, baby. Oke. Oh my god, peacock. Oke. Sepertinya dia memang tidak boleh join dengan kita ya. Oke. Taruh di sini aja. Ulang lagi, ya, jumping lagi. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy no contact. Clarify. Thank you. Oke, udah 3 menit. Let's go. Oh, dia tetap kembali energi kamu. Energinya tetap kembali. Tadi ini jumping. So di sini ada menjurnal, mencatat, menulis, untuk menjadi sebuah ingatan. Ini bisa tentang red flag, atau mungkin bisa tentang koneksi kamu sama dia selama kalian bersama, bagaimana interaksinya di sini. Oke? Capricorn, bisa kamu dealing dengan seseorang yang lagi belajar terapi, dan journaling itu adalah salah satu tools untuk trauma healing. Ya, jadi dia menjurnal apapun itu, koneksi dia dengan siapapun. Dan di sini ada synchronicities, sign 1111222333. Oke. So di sini ada sinkronisasi, semuanya terhubung di sini. Mungkin dia melihat banyak sinyal-sinyal atau signal di sini, atau numeric angel di sini. Ada satu-satu. Ini tentang new beginning, new era. Harus berani ngambil keputusan, harus berani masuk di situasi yang unpredictable. Tuh ini tentang bisa tentang pertemuan dengan seseorang di sini
yang koneksinya sangat struggling. 333 bisa pertemanan, bisa juga ini 333 energy twin flame. Oke, darling. So mungkin kamu dealing dengan seseorang yang percaya dengan intuisi dan signal or numeric angel di sini. Percaya bahwa semuanya terhubung, bukan hanya di dunia manusia, tapi dengan leluhur, dengan entitas lain yang datang sebagai guidance atau penuntun. Oke? Seseorang yang sedang belajar tentang spirituality, I guess. Di sini ada crushed, sad, broken, feeling alone. So dia merasa hancur di sini, dia merasa crush di sini, like merasa sedih, merasa patah di sini, merasa sendiri. Oke. Bottom of the deck. Oh, love affair, dirty little secret down low. So ini tentang cinta yang kotor, sedikit ada rahasia di sini, dengan rema-rema roti atau level yang lebih rendah di sini. So bisa tentang tripartit, bisa tentang hubungan yang kotor, banyak manipulasi hanya untuk keuntungan, tidak ada komitmen, tidak ada tujuan. Atau hubungan yang kotor adalah hubungan yang bagaimana tuh kalau hubungan yang kotor? Penuh dengan manipulasi, intrik. Oke. Tidak ada kepastian, tidak ada tujuan. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ada di hubungan koneksi-koneksi kotor ya, seperti manipulasi, hanya keuntungan, atau bersama dengan orang yang sudah punya pasangan, only for fun, one night stand, like this. Levelnya rendah, yang penting nafsunya terlampiaskan, selesai. Jadi mungkin hanya mencari kepuasan secara fisik, seksual di sini. Capricorn no contact, Capricorn no contact, Capricorn no contact. My darling angels, clarify. Thank you, thank you. Okay, thank you. Okay, Capricorn. The observer. Ada yang observasi di sini tentang apa yang dia jalani, koneksi yang dia bangun. Atau mungkin juga kamu. No contact ini cukup memberimu waktu untuk mengobservasi. Sebenarnya kamu tuh maunya apa? Kamu maunya menikah, atau hanya karena kamu lonely, jadi kamu meyakini pernikahan? You know what? Banyak orang yang pokoknya usia sekarang, usia 25, usia masuk 26, udah panik, belum menikah, ya kan? Banyak kayak gitu ya, apalagi cewek-cewek, ya kan? Padahal pernikahan itu namanya panggilan, dan tidak semua orang itu dipanggil untuk menikah. Tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Bahasa kasarnya, tidak semua orang berpasangan. Tidak semua. Bahkan tidak semua orang kayak sama seperti kayak tidak semua orang harus punya anak atau akan punya anak. Tidak. Jadi catatan hidup kita sebelum kita turun ke bumi ini kan ada visi yang kita bawa. Ada beberapa visi yang itu tidak diizinkan punya keturunan, tidak diizinkan punya pasangan, karena akan mengganggu visi, akan mengganggu pekerjaan yang sudah ditetapkan pencipta kita sebelum kita turun ke bumi. Tanda tangan kontrak lah istilahnya. Lu mau ngapain aja selama di bumi, harus ngapain aja, tugas lu apa. Nah itu nggak semua orang dipanggil untuk menikah, nggak semua orang dipanggil untuk punya anak, nggak semua orang hidup rame-rame gitu loh, ya nggak? So di sini mungkin kamu atau dia observasi, sebenarnya gue ini hidup untuk apa? Tujuan gue hidup apa?
Kenapa gue harus menikah? Apakah gue dipanggil untuk menikah? Apa gue sudah layak dengan karakter gue ini, dengan diri gue ini, dengan brandingan gue ini, dengan internal gue ini, dengan trauma luka gue ini? Apakah gue udah layak untuk menikah? See? That's it. Pernikahan itu bukan only because of kamu mau seks dan itu biar jadi supaya tidak berdosa lalu menikah. Bukan tentang hubungan intim. Pernikahan bukan, levelnya jauh lebih tinggi. See? Kalau memang kita, misalnya kita adalah wadah untuk kelahiran seorang pemimpin, keturunan seorang pemimpin, mungkin layak kita untuk menikah. Karena kita punya blueprintnya itu, gitu. Emang udah blueprintnya, lahirnya keturunan generasinya dari garis keturunannya untuk kelahiran seorang pemimpin, seorang pekerja cahaya, gitu, ya. Jadi ada orang yang akhirnya ngerasa kayak oke, harus menikah, dan akhirnya ketika menikah dia hubungannya berantakan atau cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Itu udah tanda-tanda lu hadir di bumi ini bukan buat ramean kayak orang lain gitu. Lu tuh unik, lu tuh punya pesan sendiri dalam hidup lu. Untuk apa gitu lu turun ke bumi ini? Si observasi. Jarang ya ada yang kayak gitu, pasti. Tapi orang yang sudah menemukan kesadaran, dia sudah menemukan pencerahan, cakranya sudah nyala gitu, udah aktif kundalininya, biasanya akan nanya ke dirinya, sebenarnya gue lahir ke bumi ini tujuannya untuk apa? Bukan hanya untuk sebagai mesin keturunan beranak pinak, bukan tentang itu. Ada yang esensinya lebih berharga dari itu. Oke, look at this, transformation, perubahan. See, banyak hal yang merubah kamu, banyak hal yang merubah dia. So, no contact di sini benar-benar membangkitkan kesadaran adanya perubahan di sini, you know. Oke. Dan di sini ada under my umbrella, Ella. See? Ada orang yang ketika harus meneruskan hidup, menyadari bahwa dia sendiri, loneliness, and then dia takut, dia sedih. Lalu dia melakukan satu upaya di sini seperti payung ya, dia membuat payung di sini untuk protection dia gitu loh. So dia membuat satu situasi untuk melindungi dia. Apa di sini? Misalnya gini, dia tidak mau kesepian, tapi dia maunya bebas. Mau bebas, tapi gue nggak mau kesepian. Ya udah, gue nikah, tapi gue mau bebas ya. Jadi selama pernikahan dia nggak akan menghormati komitmen itu, karena dia masih mau bebas, tapi dia nggak mau sendiri, nggak mau lonely. Jadi pasangan itu kayak ban serep aja gitu. Ada yang kayak gitu banyak, karena merasa menikah itu kayak semua orang harus menikah. Enggak, say. Kalau semua orang harus menikah, kenapa pencipta kita nggak bikin aja kayak batu yang besar, lalu di situ diciptakanlah sudah manusia keluar. Gue udah jadi pabrik manusia. Tapi kan pencipta kita nggak begitu. Semua kita, nafas kita itu ada fungsinya, karena ada visi yang harus kita selesaikan. Jadi bukan hanya sekedar tentang nanti kalau gue nggak nikah terus gue hubungan intim nanti gue berdosa. Nggak sedangkal itu. Nafasmu itu nggak sedangkal itu. Nafasmu tuh berharga gitu ya. Tapi memang karena keturunan, generasi, pemikiran, pola diulang lagi dari generasi lintas generasi, dan akhirnya jadi bias. Kalau nggak nikah nanti diomongin, kok lu nggak nikah? Padahal nggak semua orang dipanggil untuk menikah. Oke? Dan di sini ada stranded. Di sini bagaimana harus seperti ini ya, berlabuh gitu, menetap di mana gitu. Sementara ini seperti pohon, kamu tuh
bisa hubungan kamu sama dia ini terus bertumbuh. Hubungan itu terus bertumbuh walaupun kalian nggak komunikasi. Kamu nggak ada kontak sama dia, nggak ada komunikasi sama dia, tapi kamu ngerasa chemistry-nya kok semakin kuat. Ya kamu entah aua gelap kamu kemana, dia kemana, kalian nggak saling kontak, tapi kenapa semakin deep feelingnya itu, chemistry-nya. Nah ini ada orang yang datang dalam hidup kita itu hanya ngasih kita pesan pelajaran, you know. So, nggak semua orang harus dipaksakan untuk menetap dalam hidup kita. Ya, yang perlu kita ingat, yang hanya akan menetap dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, so be nice with yourself. Ya, be nice with yourself. Jangan hanya karena omongan orang, lalu akhirnya frustasi. Dan cari orang lain, entah dia banyak red flag pun nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa disiksa, yang penting gue nikah, nggak sendiri. Ya, stereo kayak gitu tuh ya kebanyakan dari daerah Asia ya. Oke. Apalagi kalau perempuan gitu, kalau nggak nikah itu udah jadi bulan-bulanan omongan orang gitu kan. Kasihan sih sebenarnya, serba salah. Oke. Tapi ya nggak semua orang dilahirkan dengan visi yang sama ya. Kalau kita lihat dari spirituality, contoh misalnya orang menikah, dia nggak punya anak, itu kalau di orang umum pasti ngomongnya dia nggak punya anak, ini pokoknya jadi omongan negatif. Padahal secara spiritual, kalau dia nggak punya anak, artinya karmanya sudah selesai. Dia tidak mewariskan karmanya lagi ke generasi berikutnya. Udah selesai dia. Pelajaran dia udah selesai. You know, udah selesai. Dia nggak punya banyak karma buruk yang harus diwariskan keturunan lintas generasi, nggak ada. Jadi keturunan dari leluhurnya sampai ke dia itu sudah berusaha untuk menghentikan pola yang membuat terus bergenerasi gitu loh. Itu pemikiran itu kita. Makanya ada orang yang kok dia nggak nikah gitu, tapi kok dia nggak nikah gitu. Ada yang kayak gitu kan, ekstrim nggak menikah. Kenapa? Dari leluhurnya sampai ke dia udah menghentikan pola yang buruk, sudah jadi cahaya dia. Makanya dia kayak nggak ketemu jodohnya karena emang udah nggak bisa dia mewariskan karma dia lagi. Apalagi visi dia di bumi ini buat apa? Buat nebarin cahaya aja. Udah lu kasih cahaya aja, lu tebar itu kebaikan, tebar itu karakternya pencipta, ya enggak? Jadi justru orang yang orang yang nggak punya keturunan, justru dari leluhurnya udah kerja keras itu untuk turun temurun. Berarti itu mungkin dari orang-orang yang punya empat, keturunan empat itu. Jadi dari generasi lintas generasi itu punya kesadaran. Oh, kita tuh punya luka ini. Mereka selesaikan, nggak diterusin ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya dengan kesadarannya, intuisinya, akhirnya tidak lagi meneruskan pola. Oke, yang menghancurkan blueprint mereka. Tidak, jadi generasi berikutnya itu dia cuma satu-satu, akhirnya tidak diteruskan gitu. Nah, akhirnya di keturunan terakhirnya apa? Udah, dia nggak ada apa yang harus dia berikan. Ya dia hanya menebarkan cahaya gitu loh. Jadi kalau orang yang single gitu, kalau kamu single misalnya, udah kamu lihat lagi luka apa gitu, dan apa yang nggak perlu kamu terusin. Kenapa? Itu membantu generasi berikutnya agar tidak muter-muter di hidup di bumi dengan segala bentuk kekerasannya ya. Hidup di bumi ini bukan tempat kita ya. Bumi ini bukan tempat kita. I don't know ya. Kalau menurut saya sih, bumi ini bukan tempat kita.
Ya, kita nggak dilahirkan untuk ada di dalam peperangan. Udah ada peperangan, ada kekerasan. Enggak, kita bukan, ini bukan tempat kita. Capricorn, no contact, clarify. Please clarify. Capricorn, no contact, clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, jadi gunakan situasi kamu sama dia no contact di sini untuk lebih lihat lagi apa yang perlu dibenahi. Wah, salah ya, harusnya satu lagi ya kartunya. Decknya ini loh, say. Ini loh yang ini. Oke, momen sendiri itu jadikanlah untuk mengobservasi diri sendiri. Perjalanannya udah sampai mana? Selama itu waktunya diapain? Digunakan untuk apa? Nah itu. Diri sendiri aja dibikin project mini tentang diriku. Apakah diriku? Apa yang harus aku lakukan dengan waktuku? Apa sih sebenarnya aku turun ke bumi ini mau ngapain? Ya kan? Bikin project mini tentang diri sendiri, observasi diri sendiri, mendata diri sendiri. You know? Capricorn no contact, Capricorn no contact, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, it's more better. It's time for a treat. Waktunya untuk treat. Jadi dia tahu nih, kamu sama dia udah nggak komunikasi kan? So muncul tiba-tiba, mungkin kamu pasti akan menerimanya. Karena kamu pasti akan rindu sama dia. Kehadiran dia, energi dia adalah treat buat kamu. You know? Ini kayak gini loh, contoh anak kecil lagi nangis, terus mamanya bilang, kalau kamu nggak nakal, kalau kamu nggak nangis, nanti kalau kamu jadi anak pintar, mama kasih kamu permen. Ayo, masih mau berisik nggak? Masih mau tantrum nggak? Nah itu, jadi kalau dia melihat kamu sesuai dengan apa yang dia inginkan, kamu kehilangan dia, kamu sedih, kamu seperti terlihat menunggu dia kembali mengkontak kamu, maka dia akan membiarkan kamu merasakan kesepian itu. Ini di jurnal, artinya sudah direncanakan. Nah nanti momen saat kamu udah dahaga banget, nah dia muncul. Dialah treatnya kamu. Jadi energinya dia akan memuaskan kamu, you know. Oke, di sini ada miracle, angel of alchemy. So di sini ada seseorang yang mungkin menderita sakit ya, sakit penyakit. Dan ini cukup parah ya, alchemy itu biasanya sakitnya tuh udah parah banget, levelnya menengah ke atas ya. Oke. Dan di sini ada sweet memories, banyak sekali hal-hal yang indah, yang manis dengan kamu. Bottom of the deck sih, seseorang yang ghosting di sini. Faceless, ghost, and the hunted girl. Ghost people. Dia ghosting. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang sedang sakit, mungkin, dan dia pikir kamu nggak akan mau terima dia atau dia butuh waktu sendiri. Ini tadi sudah shuffle ya, kita langsung buka aja decknya. Aries di sini, Aries energy. Oke, dia muncul, sepertinya sudah muncul. Ini karena di bulan Aries, dia musimnya Aries, dia muncul. Kalian kayaknya udah komunikasi. Oke, dia muncul. Udah komunikasi belum? Ini musimnya Aries, you know. See, dia rasa this is the time, the right time to recontact with Capricorn. Oke. Oke, jadi kalau sudah bulan April, lihatlah. No, ini Capricorn Aries, ini Aries ya. So ini musimnya Aries. Dia coba untuk terkoneksi dengan kamu. Oke. I see. Ya, dia kontak kamu, Capricorn. Cancer di sini.
Oke. Dia mencoba untuk koneksi dengan kamu, cek ombak perasaan. Saya tidak melihat kamu merespon. Mungkin kamu merespon tapi kamu stuck di sini. Mungkin kamu tahu ini observasi. Mungkin dia datang terlambat. Sudah terlalu lama kamu dibiarkan menunggu. See? Okay. Tripartite. Ada yang menghubungkan kamu sama dia, bestie, mutual friends di sini, or family di sini. Ada yang menghubungkan. Kalau kamu dealing dengan Sagittarius, oke, Capricorn, Taurus, Virgo, sesama Earth sign, bisa kamu dealing dengan keluarganya di sini yang masih sangat belum move on dari kamu. Bisa kamu pernah ya, kalian pernah merencanakan pernikahan di sini sebelum kalian no contact. That's why kamu sepertinya terkoneksi dengan keluarga besarnya. So hubungan kalian ini udah putus, udah no contact. Tapi keluarganya tidak bisa move on dari kamu di sini. You know, like keluarganya tuh sayang sama kamu. I don't know, like ini. Jadi mungkin kamu tidak hanya dealing sama dia, tapi kamu dealing dengan keluarganya, dan keluarganya itu sayang sama kamu. I don't know. Sagittarius di sini, terutama jika kamu dealing dengan Sagittarius. Oke. Capricorn. Ada keluarganya di sini yang ya family atau kalian menikah dan ya kalian kenal keluarganya. Si keluarganya sayang sama kamu. Si masa lalu. Oke. Ini bisa keluarganya, family di sini. Orang masa lalu. Mungkin dia sudah move on atau mungkin dia sudah tidak terkoneksi dengan kamu di sini. Tapi keluarganya mencoba untuk membayar atau menebus kesalahan yang dilakukan oleh dia di sini. Twin flame energy 33, 66, the world energy, the temperance, ini indikasinya ke twin flame, you know. So Capricorn, saya hanya ngerasa gini, kamu tuh waktu nggak sama dia ya, kamu tuh sedihnya bukan hanya karena kehilangan dia, tapi kamu sedih karena kehilangan keluarganya di sini. Karena setara sekali. Kamu lihat keluarganya itu memperlakukan semua orang dengan setara di sini. Bahkan seperti teman, bestie di sini. You know. Ada keluarga atau ini tentang masa lalu yang mencoba untuk terkoneksi dengan kamu, dan ini mungkin beberapa sudah ada kontak di bulan April. Kalau nggak ada kontak di bulan April, mungkin ada musimnya Cancer di sini, di bulannya Cancer. Ini ada beberapa kali Mercury retrograde, so ini yang akan membuat energi dan terlalu banyak energi cangkir di sini. Dan yang sangat stabil di sini, terutama tentang chemistry. So rasa koneksi yang cukup kuat ini kayaknya semakin kuat. This is about confirmation about the strength di sini. So walaupun kalian tidak terkoneksi, tapi energi itu terus mengikat kalian gitu, untuk tidak bisa melupakan satu dengan yang lain. So ini ada beberapa kali Mercury retrograde, saya rasa
uh, beberapa kali ini yang akan ada kemungkinan nanti kalian ketemu si the temperance energy, si twin flame konfirmasi. So this is twin flame reading untuk no contact komunikasi di sini. Si stuck, berharap hubungan pulih. Aquarius, Gemini energi terutama, you know, kalian semakin kuat gitu rasanya, kayak oke, nggak tergantikan gitu. Even kalian tidak saling kontak di sini. Twin flame energy. Okay. Si Capricorn is Three of Pentacles, like tripartite, tapi ini lebih ke family di sini. Okay. Si kalau ini hubungan, misalnya gini, ini hubungan. Kalau dia tinggalkan kamu untuk orang lain di sini karena tri-tri, kita baca indikasinya nanti, tapi tetap clarify ya. Indikasinya gini, kalau kalian no contact, dia pergi ninggalin kamu karena tripartite di sini, si the devil. Bah, ini bisa juga energi kamu yang akhirnya cut off koneksi kamu sama dia ini karena tripartite di sini, you know. Ini di pikiranmu dan ini kebenaran, sudah teruji, sudah terbukti, kamu sudah tahu, kamu sudah ada buktinya bahwa ditinggalkan kamu untuk orang lain. Kalau kita bicara di first situation tentang tripartite ya. You know, kamu sebenarnya yang paling kamu sedihkan adalah kamu kehilangan keluarganya. Oke. Keluarganya itu tuh kayak paket yang kamu mau. Di sini ada anak di antara kalian. See, this is about how you feel like, ini kayak standar kamu kalau punya pasangan, keluarganya harus begini begitu, harus bahagia, harus setara gitu, nggak ada pilih-pilih gitu, semuanya setara gitu, bebas bicara gitu, mengemukakan pendapat demokratis di sana, setara memperlakukan satu dengan yang lain. sih itu yang kamu cari gitu. Mungkin saya ngelihat kamu tuh ngelihat orang itu bukan hanya dari fisiknya, tapi dari backgroundnya dia gitu, dia punya keluarga seperti apa gitu kan di situ, you know. That's why di sini cukup membuat kamu sulit untuk terima ya. Tapi ya ini sebenarnya ada pertemuan ya. Ini jadi kayak dari April, Juni, Juli, mungkin akhir tahun juga ada kemungkinan ketemu. Tapi di sini ada pertemuan. So ini twin flame. Oke. Capricorn. So observasi di sini, perubahan di sini. Oke. So kita akan lihat ya, clarify. Kita pakai kartu klarifikasi di sini. What is clarification? Ini cukup kuat twin flame. Ya. Kita clarify ya. Ini kan kalian ada pertemuan jelas sekali di sini dan see, dimana semuanya sudah tidak ada lagi topeng. Kamu udah tahu apa yang dia lakukan ya. Ini udah nggak ada topeng. Di masa depan kalian bertemu di tahun ini, kontak di sini. Dia terlihat sudah move on, but sebenarnya dia stuck. Four of Cups. Okay, let's see the Temperance. The Star is of Swords. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Capricorn. Demon, Pisces energy. Bisa ini tentang intuisi sih.
Ini twin flame, baby, come on. Ini Mercury retrograde. Nanti semakin kayak koneksi chemistry-nya tuh semakin tegang gitu, berasa kenceng banget gitu di sini. Ini twin flame. See, Six of Swords. Energi 66 terlalu kuat di sini kayaknya twin flame ya. Kalau kamu lihat dia tinggal bersama tripartite di sini, sih itu hubungan kotor, itu mereka hanya kayak kumpul kebo, kayak hanya tinggal bersama tapi mereka nggak menikah, you know. Sih, kamu stalking di sini, oke. Librans di sini, Four of Pentacle, dia jatuh miskin, tidak jatuh miskin, banyak hutang, bangkrut. Nah, itu dia. Dan itu kamu tahu, karena ini kebenaran yang lagi kita clarify. Dia jatuh miskin, bangkrut, pokoknya mungkin dia dealing dengan, kalau dia punya tripartite, dia dealing dengan pasangan karmanya. Jadi nggak datang bawa rezeki, datang bawa apes, bawa sial gitu loh. Apalagi kalau tinggal bersama tidak menikah, itu sial banget jadinya. Cari masalah sebenarnya, nggak ada masalah yang berat, minta masalah yang berat, ya itu kumpul kebo. Ya, itu masalah yang dibikin sendiri. Itu bukan ujian. Itu bukan ujian, itu kebodohan. Kalau ujian itu kita nggak mencari masalah. Oke? Dan di sini Queen of Wands. Tripartite. Ya, kamu udah bebas, kamu udah merdeka, kamu sangat mandiri di sini. Sih? Ya. Ada, oh ya, sih. Two of Pentacle, two of Wands, 666 energi di sini. Sejak dia tanpa kamu, dia kehilangan segalanya. Seperti tidak ada otoritas di dia gitu. Kita manusia tuh semua dikasih otoritas. Otoritas kita adalah, nih lu punya otoritas untuk menarik kemakmuran. Oke. Ini lu punya otoritas untuk apa? Untuk menyebarkan cahaya. Dikasih sama pencipta kita. Itu tuh kayak lencana. Ya, itu kayak beban visi gitu loh. Lu turun ke bumi. Nah, kamu sama dia ini seperti, you know, kamu cukup on fire di sini. You know, kayak kamu manifestor, Queen of Wands. Kamu tuh manifestor. Jadi kamu tuh semua kamu manifest dengan tindakanmu untuk masuk ke alam nyata. Mungkin ini yang resonate adalah Capricorn. Ya, Capricorn ini kan kalau dilihat dari sign-nya, kamu tuh feminine. Tapi kita harus lihat hitungannya dari 12 bercat rumah kamu. Mungkin kamu Capricorn, tapi kamu maskulin. Karena di bercatnya kamu lebih banyak energi maskulin. Karena di sini semua tindakan kamu adalah memanggil kemakmuran, memanggil kekayaan, memanggil kelimpahan. So, walaupun misalnya kamu di rumah aja kamu nggak kerja, ataupun kamu kerja ya, kamu misalnya contoh nih yang paling ekstrim, kamu di rumah aja ya, kamu nggak kerja, terus kamu nikah nih sama pasanganmu, dia tuh mudah gitu dapetin apa gitu, project ya, pekerjaan itu dia dibukakan, itu pintunya gampang kebuka karena dia ada bersama dengan si magnet kemakmuran. Nah, kalau kamu yang kerja, kamu bisa narik itu. Pasti kamu lebih sukses, cepat suksesnya. Kamu pemanggil energi kemakmuran. Nah, sejak tanpa kamu, dia jatuh bangkrut, say. Tenang, 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 tenang. Look at this. Jatuh bangkrut. Kenapa? Melukai hati orang lain. Dengan ini bisa tripartite. Jantung yang ditusuk 3 pedang. Jatuh bangkrut, nyakitin hati orang. Orang yang mana? Orang yang mencintai dia. See?
orang yang mencintai dia. Ini apalagi kalau twin flame. Memang twin flame itu hubungan bagai api ya, bagai api panas, tapi narik kemakmuran ya. Twin flame itu koneksinya tuh panas, ribut melulu gitu kan, karena dua-duanya harus belajar nih untuk bertumbuh. Kalau nggak punya kesadaran, salah satu aja nggak punya kesadaran, itu tuh bakalan kayak perang dunia. Hidup di dalam rumah itu udah kayak panas, terbakar gitu, kalau salah satu nggak punya kesadaran. Karena biasanya judulnya si narsisistik sama si empat gitu. Oke. Tapi ya jarang juga twin flame yang mau bersama kalau dua-duanya punya kesadaran. Itu jarang, bahkan nggak pernah bisa gitu. Nah, karena di sini nggak ada tuh Two of Cups, energi soulmate nggak keluar saya. So ini fix twin flame. Oke. Dia sakitin hati kamu. Nah, twin flame juga gini. Kalau misalnya divine masculine atau divine feminine, salah satu lah menyakiti. Dan ini cukup kejam gitu. Ini. Biasanya yang melakukan itu akan merasakan malam gelap jiwa yang sangat dalam. Oh, dia akan mengalami banyak fase yang akan sulit dilewati. Jadi misalnya gini, misalnya kamu nggak tahu nih tentang twin flame, terus kamu dealing dengan twin flame kamu nggak tahu dia twin flame kamu. Biasanya yang disakitin ini dia akan lama sendiri. Yang disakitin ini hidupnya hancur porak-poranda. Kenapa? Twin flame itu kan kembar api, say. Dan biasanya ini yang disakitin ini sisi empat gitu. Jadi ya dia akan diproses sama pencipta tuh si klarifikasi. Dia akan diproses oleh pencipta tuh nih, menghancurkan, konfirmasi. Trust di sini. Jadi nggak hancur hanya dirinya aja, semuanya, segala sisi di sini. Ini ada tanda-tanda satu-satu. Nah, kita lihat tanda-tanda. Berani ambil keputusan, biasanya gitu kan. Dua-dua di sini. Tentang bagaimana kita melihat ya, yang kenyataan sama yang ada di pikiran kita, di ketakutan kita. Kalau udah ada tanda satu-satu tuh, kita berhenti dulu nih, gitu. Ini kita kayak belajar numeric angel, ya. Oke? Nanti ini udah 42 menit. Magician manifest, see, the strength, kasar, sombong, arogan. Oke, baby, si konfirmasi. Ini ya. Kasar, sombong, arogan, sok keras, bang jago, hey bu jago. Ya, sok keras menyakiti orang. Ya, anggap aja kalau kita menyakiti orang, kita harus sadar bahwa kita akan kuat kalau kita diperlakukan sama kayak gitu. Kuat nggak kita? Ditakar-takar kalau mau jahat. Kenapa? Kalau kejahatan itu kita terima lagi, sanggup nggak kita ngelewatinnya? Nih, blocking. Tuh energi di sini. Ini kayaknya sampai 666. Nah, ini twin flame. Oke. Frustasi. Kamu tuh hidupnya sudah bahagia sekali, sementara dia dengan pilihan lain di sini. Oh my god, lihat aja di sini. Hidupnya terusik, oh my god. Kamu semakin indah, semakin cantik, semakin bertumbuh, semakin tanfan. Oke, nah itu. Jangan kau sakiti hatiku. Jangan lagi, baby. Nah, itu dia. Ya. Jangan pernah sakiti hati orang. Kita nggak tahu dia itu pekerja cahaya. Kita nggak tahu dia itu pembawa pesan. Hati-hati. Kita nggak tahu tugas visi dia di bumi ini. Siapapun manusia itu, hati-hati. Kalau ketemu dengan sesama manusia level energi rendah sih, ya paling saling menyakiti. Jadi kalau ketemu dengan energi yang
koneksinya bagus, pembawa pesan, pembawa visi. Kelar. Yang ngerjain kita bukan manusia. Oke. Clarify energy Capricorn. No contact. Thank you. So ini dia akan mencoba terhubung dengan kamu. Tapi sebelum dia terhubung dengan kamu, ini kayak ada keluarga, bestie, mutual connection, ya. Koneksinya itu, ini orang ini koneksi sama kamu dan dia. Itu kamu koneksi sama orang itu dulu, baru kamu koneksi sama dia ini. Karena kamu tahu betapa hancur hidupnya ini dari orang itu, si orang ketiga ini. Oke. Dan di sini ada follow my own unique path with courage and strength. Ya, ini jalan kamu memang unik. Kamu beda sendiri. Mungkin kamu pembawa pesan, mungkin kamu si empat itu. Oke, si empat yang memutuskan tetap jadi empat ya, karena ada dark empat. Itu lebih ngeri daripada NPD, oke? Jangan pernah ketemu dark empat, lebih ngeri. Reach out di sini ada dia, confirmation energy Gemini 666 energy. Mantan berusaha koneksi sama kamu, 66 energy kamu cukup kuat di sini. Kalian bertemu lagi. Ya, bisa bertemu di musimnya Gemini. Terlalu kuat energi Gemini di sini, atau mungkin dealing dengan Gemini. Moon Goddess, I thought to you. Mercury retrograde. Hitungan mundur. Oke, atau memang udah ketemu. Saya readingnya di tanggal 14 ya, jam 1 pagi. Di sini meditation, kamu sudah netral. Kamu sudah netral dengan dirimu. Kamu sudah netral. Kamu sudah tidak ada ikatan emosi lagi. Kamu udah netral emosimu. Dan di sini ada crown chakra, kelahiran kebijaksanaan. Di sini kamu udah happy nih, forest frolic, maiden. Di sini inner child kamu sudah happy, hati kamu sudah terbuka dengan kegembiraan, kebahagiaan. So begitu dia datang, menurut saya kamu tolak dia. Di sini kamulah si empat itu ya, kamulah si healer itu. Bisa kamu healer, bisa kamu empat ya, empat ya, healer. Empat itu dalam berbagai jenis ya. Bisa juga kamu light walker, oke, di sini, atau starseed, seorang yang sangat peka dan intuitif, oke. Dan kamu tahu sebelum dia datang, kamu sudah tahu dia akan terkoneksi dengan kamu. Itu aja. Terima kasih.